Segera saya lanjutkan perbincangan dengan Bapak Dian Martin selaku Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Baik Pak Martin, tadi Anda juga sudah sempat menyebutkan ya salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha ketika memanfaatkan pemasaran digital adalah tentunya produknya bisa dipasarkan lebih luas lagi. Tapi di balik itu adakah kelebihan lainnya ya dalam pemanfaatan pemasaran digital dan mungkin ada tidak sih kekurangannya juga Pak? Baik, pasti ada ya. Jadi manfaat yang utama yang terbesar kita para pemilik bisnis, pemilik produk ingin sekali agar produk kita diketahui sekian banyak orang secepatnya gitu kan. Pengen secepat-cepatnya orang mengetahui produk kita. Nah, digital marketing ini bisa membantu. Anda bisa dengan mudah membuat produk Anda dilihat 100.000 orang dalam waktu 5 menit. Pertanyaan berikutnya yang sulit adalah bagaimana menyusun copywriting pesan-pesan Anda di dalam promosi tersebut. Jadi kemudahan untuk menjangkau ratusan ribu sampai jutaan orang dengan biaya yang jauh lebih murah itu bisa kita miliki, dan ini menjadi kekuatan buat teman-teman UKM terutama. Kita sekarang seolah-olah berada di bahunya para raksasa nih. Kita sama-sama melihat horizon yang sama dengan mereka bisnis-bisnis besar. Nah, itu adalah kelebihan dari digital marketing. Kekurangannya apa? Seperti segala teknik, ketika banyak orang menggunakan maka perubahannya cepat. Tapi untuk digital marketing ini perubahan itu cepat sekali. Jadi teknik-tekniknya itu terus berevolusi tergantung perubahan dari teknologi digital. Seperti kita ketahui misalkan handphone sendiri, mereka ini berubah dalam 6 bulan sudah ada model baru. Nah, digital marketing juga sama, 3-6 bulan Anda harus mempelajari teknik-teknik baru. Nah, ini yang menjadi barrier to entry bagi para UKM untuk masuk ke digital marketing, sehingga mereka akhirnya melakukan pemasaran sekenanya, dan akibatnya mereka malah kehilangan uang, bukan mendapatkan penjualan. Jadi itu kira-kira kekurangan dari digital marketing. Baik, tadi ada yang menarik nih Pak, Bapak sempat menyebutkan bahwa ketika pelaku usaha ini memanfaatkan pemasaran digital, biayanya jadi lebih efisien ya, jadi lebih murah ya Pak, dibandingkan mungkin dengan pemasaran konvensional atau tradisional begitu. Itu kenapa sih Pak? Kenapa bisa disebut menjadi lebih murah atau lebih efisien? Pertama-tama karena platform-platform ini telah memiliki market atau crowd ya, jumlah market yang cukup besar, di mana banyak sekali market-market ini pada dasarnya adalah gratis, orang-orang berkumpul di sana dan kita bisa menyampaikan pesan kita kepada mereka, contohnya seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mereka adalah mereka adalah kolam-kolam pasar yang kita bisa masuk ke sana. Dulu untuk masuk ke kolam pasar ini kita menggunakan misalnya brosur, billboard, dan lain sebagainya. Ini kekurangannya adalah kita tidak bisa mengukur secara signifikan. Kita tidak benar-benar tahu berapa orang yang melihat. Nah, ini menjadi murah karena yang namanya digital marketing itu di-charge hanya kepada mereka yang lihat. Di-charge hanya mereka yang mengklik. Di-charge hanya kepada mereka yang membeli. Dulu dibuat sebuah angka kira-kira. Ini Pak, yang lewat satu hari di billboard ini kira-kira 1 juta kendaraan dan yang akan melihat sekian. Semuanya masih kira-kira. Tetapi digital marketing mampu untuk men-charge penggunanya berdasarkan efektivitasnya secara real time. Itu yang membuat harganya bisa menjadi lebih murah dibandingkan pemasaran sebelumnya. Baik, jadi ini juga merupakan salah satu kelebihan dari pemasaran digital ya, lebih tepat sasaran dan juga lebih efektif. Tapi jika kita bicara mengenai pemasaran digital, artinya ini kan juga berhubungan dengan teknologi ya Pak. Nah, bagaimana saat ini Anda melihat perkembangan teknologi di dalam negeri sendiri Pak? Barangkali di negeri kita dan juga di luar pada saat ini perkembangan teknologi seperti dipercepat berkali-kali lipat ya. Ada generasi-generasi yang barangkali tidak pernah melihat TV sekarang ini. Ada generasi-generasi yang barangkali tidak pernah melihat koran cetak dalam kehidupannya. Mereka tidak tahu yang namanya stasiun TV. Tapi mereka mengetahuinya YouTube. Jadi secara alami generasi-generasi ini memiliki kemampuan digital skill yang jauh berbeda dibandingkan generasi-generasi saya misalnya.
Dan ini akibatnya didukung dengan begitu banyak teknologi baru yang diciptakan. Barangkali saya tidak tahu platform untuk melakukan webinar secara online sebelum pandemi. Sehingga sekarang platform tersebut percepatannya luar biasa. Saingannya, misalnya Zoom dan Google juga mempercepat dan memperbaiki platformnya karena persaingannya begitu cepat. Jadi pandemi ini tentu masalah buat kita, tapi di saat yang sama terjadi perkembangan teknologi yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar. Bagaimana kita bisa mempelajari bahasa pemrograman, bagaimana kita bisa mempelajari animasi, artificial intelligence menjadi sebuah diskusi yang lumrah di Indonesia saat ini karena kita memiliki akses yang sama. Perkembangan dalam dunia teknologi ini, Mbak Mangin ya, berbeda dengan perkembangan di dalam dunia lain. Di dalam dunia teknologi itu apapun perkembangan yang terjadi di Amerika ataupun di China bisa kita terkoneksi tanpa perlu menyiapkan environment yang terlalu rumit. Kita bisa langsung mengakses sumber knowledge tersebut. Sedangkan misalnya kalau ada laboratorium tertentu di negara lain yang menemukan improvement atau terobosan tertentu, kita harus menyiapkan laboratorium yang sama. Di sini kita hanya perlu menyiapkan laptop dan kemudian kita bisa mengakses kepada penemuan baru di Amerika, di China, dan di belahan bumi yang lain. Jadi sangat cepat sekali, banyak sekali teknologi baru yang sulit untuk diikuti karena begitu banyak yang keluar baru-baru teknologi tersebut. Baik. Dan tadi juga Anda sempat menyebutkan bahwa harus ada percepatan pembaruan teknologi di dalam negeri sendiri ya, tentunya untuk mendukung kemajuan dari pemasaran digital yang juga berhubungan dengan ekonomi digital. Nah, ke depannya harapan bagi pemerintah sendiri untuk mendukung keberlangsungan dari pemasaran digital dan juga ekonomi digital itu seperti apa harapan dari Anda sendiri? Harapannya adalah delivery cost-nya turun, Mbak. Dengan cara melakukan improvement di dalam delivery. Karena kadang masih kita menemukan harga pengiriman lebih mahal dari harga produk. Okay. Mungkin karena kondisi dari negeri kita yang kepulauan ini ya. Jadi itu adalah tantangan utama dari ekonomi digital di Indonesia adalah itu. Kita tahu bahwasanya ekonomi digital itu menyumbang 4% ya dari GDP Indonesia yang 15.400 triliun. Di Amerika itu 10% tahun 2018. Kita diprediksi tahun 2030 itu akan mencapai kontribusinya 18%. Ada ramalan seperti itu dari Kementerian Perdagangan juga menyampaikan seperti itu. Nah, jadi kontribusi dari dunia digital ini di mana digital marketing memberikan peran yang penting adalah sangat luar biasa. Di saat yang sama, tantangan terbesar adalah di dalam delivery, di dalam transportasi, itu menjadi fokus, saya pikir yang bisa difokuskan untuk beberapa tahun ke depan untuk bisa membuat ramalan tersebut menjadi nyata. Baik, jadi jika kita bicara terkait dengan pemasaran digital ini memang kalau kita lihat rantai ekonominya ini bahkan bisa sampai kepada sektor logistik, kemudian ekonomi digital dan lain sebagainya. Dan kita berharap Pak Martin ke depannya perkembangan teknologi dalam negeri sendiri juga lebih baik yang bisa akhirnya mendukung juga kemajuan dari pemasaran digital dan tentunya untuk ekonomi digital di Indonesia. Baik Pak Martin, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu dan sampai jumpa.